Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmi Fariska dengan NIM 2201010032. Di sini saya akan membuat video mengenai dasar-dasar MATLAB untuk memenuhi tugas teknik kendali yang diampu oleh Bapak Insinyur Sapta Nugraha STMN. Baik, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan pada video ini, yaitu pertama, definisi MATLAB, kemudian pengenalan MATLAB, kemudian perintah dan fungsi dasar pemrograman MATLAB, kemudian fungsi alih dalam MATLAB, kemudian pemrograman MATLAB pada M-file, kemudian contoh soal, dan terakhir latihan. Nah, langsung saja kita masuk pada definisi MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Nah, fungsi utama MATLAB sendiri adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. Nah, jadi MATLAB ini memungkinkan ekspresi matematika komputasi yang paling alami dan memudahkan para engineer. Baik, langsung saja kita ke pengenalan MATLAB. Nah, terdapat 3 bagian utama pada MATLAB. Yang pertama, command window, kedua, workspace, yang ketiga, editor. Langsung saja kita masuk ke command window. Nah, command window merupakan bagian untuk memasukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya. Nah, di sini saya telah membuat contoh dari penerapan command window pada MATLAB. Nah, di sini ada masuk pada bagian command window. Kemudian di sini saya memberikan komentar. Jadi, komentar pada baris pertama, tugas teknik kendali. Kemudian pada baris kedua saya memasukkan nama saya, itu juga komentar. Yang ketiga juga komentar berupa NIM saya. Nah, di sini saya memasukkan nilai atau variabel S sama dengan 10. Nah, kemudian saya enter, maka dia akan mengeluarkan S sama dengan 10. Nah, kemudian saya juga membuat nilai atau variabel. Nah, di sini saya membuat variabelnya itu F sama dengan S, variabel S dikali dengan 3. Nah, 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, di sini dia akan mengeluarkan outputnya yaitu 30 atau sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kedua, workspace. Nah, workspace merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window maupun editor sehingga variabel yang menyimpan suatu nilai akan tersimpan dan dapat dilihat pada workspace. Nah, jadi setelah kita memasukkan atau membuat perintah pada si command windows, kita telah memasukkan variabel tadi, maka dia akan terlihat jalannya itu di workspace. Jadi dia ketika kita merun maka dia akan muncul pada workspace. Baik, lanjut yang ketiga, editor. Editor merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtutan dalam satu file script. Nah, file script dalam MATLAB ini formatnya itu format M file atau MATLAB file. Untuk membuat programnya, yang pertama kita lakukan adalah klik New Script. Maka dia akan keluar seperti gambar ini. Nah, di sini kita sudah save. Jadi saya sudah memberikan nama itu Tekken, maka dia akan tersimpan dan membuat format M atau format MATLAB. Nah, baik, selanjutnya perintah dan fungsi dasar pemrograman MATLAB. Nah, pertama komentar. Tadi saya sudah menyinggung sedikit
di awal-awal. Nah, jadi seperti bahasa pemrograman lainnya, bahasa MATLAB juga dapat menjadikan suatu baris program menjadi suatu komentar, yaitu dengan menggunakan karakter persen ya, teman-teman. Jadi di sini saya sudah membuat contohnya. Di sini saya memasukkan persen, kemudian diikuti dengan nama saya, Susmi Fariska. Kemudian saya membuat yang baris kedua ini persen, NIM saya. Kemudian persen ketiga saya membuat komentar S sama dengan 30. Nah, yang keluar hanya S sama dengan 30, variabel S sama dengan 30, dan komentar ini tidak akan keluar. Begitu juga di workspace, yang keluar hanya bagian variabel saja. Baik, lanjut pada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma dalam bahasa MATLAB memiliki fungsi untuk tetap menjalankan baris program yang dibuat, namun outputnya tidak ditampilkan pada command window dan hanya menyimpan nilainya ke dalam workspace saja. Jadi di sini saya sudah membuat suatu baris program. Di sini saya memakai, yang pertama saya memakai clear. Nah, itu gunanya itu untuk menghapus atau menghilangkan variabel yang dibuat di workspace. Jadi biar biar dia kosong dulu. Soalnya kan tadi saya sudah membuat file Tekken 2. Jadi kayak biar dia kosong, biar fokus ke file yang Tekken 3 nih. Jadi di sini sudah bersih ya teman-teman. Jadi langsung saja. Kemudian saya membuat komentar. Kemudian saya memasukkan nilai variabel pertama itu, atau di baris kelima itu ada S sama dengan 30. Kemudian diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian yang ke baris ke-6 itu variabel F sama dengan 10. Nah, ketika saya run, maka di workspace itu muncul dua-dua ini. Nilainya muncul, tapi pada command Windows yang muncul itu cuman si variable F sama dengan 10. Hal ini karena tanda titik koma itu memiliki fungsi untuk tetap menjalankan baris program yang dibuat, namun outputnya tidak ditampilkan di command Windows. Jadi ini sudah sesuai dengan definisi dari si tanda titik koma. Lanjut, operator matematika dan matriks. Nah, di sini penulisan matriks menggunakan tanda kurung siku. Jadi kita bisa melihat ya, di sini juga diberikan pembahasan A sama dengan baris 1, kolom 1, kemudian spasi baris 1, kolom 2, kemudian tanda titik 2 ini digunakan untuk memisahkan si baris 1 sama si baris 2. Jadi ini kemudian ada diikutin dengan jadi kemudian di sini juga diikuti dengan baris 2 kolom 1, kemudian baris 2 kolom 2. Jadi jika kita mau kolomnya atau barisnya ada 3, kita bisa membatasinya dengan si tanda titik 2. Jadi di sini saya telah membuat suatu programnya di MATLAB saya. Di sini saya memasukkan variable S sama dengan 122. Jadi ini variable biasa ya teman-teman. Jadi ya dia bakal tercetak gitu aja gitu. Nih, dia sudah tercetak sesuai dengan apa yang kita tulis di situ. Kemudian masuk ke matriks. Yang pertama kita lakukan sesuai dengan yang tadi setelah saya bahas, yaitu memasukkan tanda kurung siku. Kemudian masukkan baris 1, kolom 1 itu nilainya 1, kemudian baris 1, kolom 2 nilainya 4, kemudian baris 1, kolom 3 itu nilainya 5, dan seterusnya. Ini pemisah untuk baris
1, baris 2, baris 3. Jadi di sini bakal ada 3 matriks atau bakal ada 3 kolam ya, teman-teman. Kemudian kita run, maka akan menghasilkan seperti pada gambar. Jadi ada nilainya 145, jadi sudah sesuai, kemudian 1574, kemudian 358. Oke. Kemudian pada workspace akan mencetak bagaimana outputnya berjalan. Di sini kita memasukkan variable, di sini ada variable, kemudian ada juga matriks. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya operator aritmatika dan fungsi matriks yang umum digunakan dalam pemrograman MATLAB. Nah, di sini terdapat lambang-lambang operatornya, kemudian keterangannya. Nah, di sini ada pangkat, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, invert matriks, transpose matriks A, penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, menyatakan logaritma berbasis E, menyatakan logaritma berbasis 10. Nah, dilambangkan sesuai dengan ketentuan. Jadi, kita dapat menggunakan operator ini dalam pemrograman MATLAB. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh. Pada contoh 1. Nah, di sini saya menggunakan MATLAB online dalam pemrograman ini. Nah, pada baris 1-2 saya memasukkan komentar, nama, dan keterangan untuk file ini. Kemudian pada baris 3 saya masukkan clear untuk membersihkan si workspace nantinya. Nah, pada baris 4 dan 5 saya memasukkan nilai variabelnya, yaitu nilai variabel X dan nilai variabel Y. X sama dengan 4, Y sama dengan 16. Nah, diikuti dengan tanda titik koma. Nah, kemudian pada baris 6 terdapat fungsinya atau bagaimana sih program itu berjalan atau perintah dalam pemrograman ini. Nah, terdapat operator log dan operator sqrt. Nah, sqrt itu adalah operator untuk menjalankan akar suatu nilai. Nah, log itu untuk menyatakan logaritma berbasis 2. Nah, langsung saja kita run. Nah, maka dia akan mengeluarkan pada command Windows, yaitu contoh 1, yaitu si nama filenya, kemudian Z sama dengan 4 itu adalah keluaran atau output dari fungsi ini. Nah, dan dia sudah sesuai dengan kaidah matematika. Nah, di sini juga ada workspace. Nah, workspace itu tempat si codingan ini berjalan. Nah, jadi di sini ada X sama dengan 4, Y sama dengan 16, dan hasil dari Z atau fungsi ini. Nah, kenapa sih X dan Y ini tidak keluar pada command Windows? Karena dia diikuti dengan tanda titik koma. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh 2. Nah, di sini saya memasukkan komentar pada baris 1 dan 2, kemudian pada baris 3 saya masukkan clear untuk membersihkan workspace nantinya. Nah, pada baris 4 dan 5 saya masukkan nilai atau variabel S dan R. Nah, ini berupa vektor, diikuti dengan tanda titik koma, dan kemudian pada baris 6 terdapat fungsi yaitu operator atau perintah pada pemrograman ini memakai inverse R tambah S. Kemudian langsung saja kita run. Maka pada command Windows dia akan memunculkan hasil dari operasi atau operator ini. Nah, menghasilkan seperti ini, T sama dengan min 0,0.5000 dan seterusnya. Nah, dan dia sudah sesuai dengan kaidah matematika. Nah, kemudian pada workspace dia akan menampakkan bagaimana sih program ini berjalan di sini. Baik, langsung saja kita ke latihan 1 pada MATLAB.
Baik, langsung saja kita masuk pada latihan 1 nomor 1. Nah, di sini pada baris pertama dan kedua saya memasukkan komentar nama saya dan keterangannya. Nah, pada baris 3 saya memasukkan clear untuk membersihkan workspace pada file berikutnya. Kemudian pada baris 4, 5, 6 saya memasukkan variabel A, B, C beserta nilainya. Nah, pada baris ke-8 saya memasukkan fungsi atau operator yang akan dijalankan pada pemrograman ini. Nah, langsung saja kita run. Nah, setelah kita run, akan mengeluarkan X sama dengan 17.7482 atau hasil dari fungsi pada baris 8. Nah, dan ini sudah sesuai dengan kaidah matematika. Nah, setelah itu pada workspace akan tercetak atau nampak apa sih variabel-variabel apa yang berjalan pada pemrograman ini. Baik, langsung saja kita ke latihan nomor 2. Jadi di sini pada baris 1 2 saya memasukkan komentar. Nah, pada baris 4 dan 5 saya memasukkan atau mendefinisikan variabel atau matriks pada variabel A dan B. Nah, kemudian pada baris ke-8 saya memasukkan transformasi pada variabel B. Nah, pada baris ke-11 saya memasukkan fungsi atau perintah beserta operator yang digunakan pada pemrograman ini. Hal ini digunakan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, langsung saja kita run. Setelah itu akan mengeluarkan hasil pada komen Windows, yaitu fungsi C sama dengan nilai dari inverse A tambah transportasi B, sehingga hasil pada komen Windows sudah sesuai dengan kaidah matematika. Nah, pada workspace akan menampilkan variabel-variabel apa sih yang berjalan pada pemrograman ini. Lanjut, kita ke fungsi alih dalam MATLAB. Fungsi alih atau transfer function yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan input-output dari suatu komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan linear, waktu sampai invarian, dan diferensial dari waktu ke waktu. Persamaan linear, waktu invariance, dan diferensial dari suatu sistem didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan transformasi Laplace dari output terhadap transformasi Laplace dari input dengan mengasumsikan bahwa semua kondisi awal adalah nol. Dengan menggunakan konsep fungsi alih, dinamika sistem dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam S. Jika pangkat tertinggi dari S dalam penyebut fungsi alih adalah N, maka sistem dikatakan berorde N. Nah, secara umum, fungsi dari suatu sistem ditulis sebagai berikut. Berikut fungsi alih dalam representasi poles dan zeros. Nah, di sini zeros, poles, and gain itu dilambangkan dengan ZPK atau fungsi untuk membuat model sistem dalam bentuk ZPK. Jadi ini fungsinya ZPK ini. Kemudian kita masukkan zeros atau vektor yang berisi nilai-nilai zero dari sistem, kemudian false itu vektor yang berisi nilai-nilai false pada sistem, kemudian gain atau nilai gain dari sistem. Di sini saya telah membuat representasi false dan zero di MATLAB. Di sini saya menjalankannya itu di command Windows. Nah, di sini saya membuat komentar, kemudian saya masukkan. Ini saya agak typo, seharusnya G sama dengan ZPK buka kurung, kemudian kurung siku. Saya memasukkan di sini, saya memasukkan nilai min 2, kemudian min 5,
tutup kurung siku, kemudian koma, buka kurung siku, 0, min 2, dan 3 untuk nilai false. Ini adalah zeros, kemudian ini adalah nilai gainnya. Kemudian saya klik enter, maka akan mengeluarkan seperti pada gambar ini. Nah, dia akan membentuk atau merepresentasikan nilai false and zeros-nya. Nah, kemudian yang kedua itu fungsi alih dalam representasi polinomial. Nah, itu dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan TF dalam kurung long n, kemudian koma dan. Nah, kemudian saya merepresentasikan false and zeros-nya itu di MATLAB. Nah, dan dijalankan pada command Windows. Nah, di sini saya membuat komentar terlebih dahulu, kemudian saya memasukkan nilai numnya itu atau numnya itu vektor yang berisikan koefisien-koefisien dari polinomial, numerator dari sistem function, yang kemudian dan itu adalah vektor yang berisi koefisien-koefisien dari polinomial, denominator dari sistem transfer function. Kemudian G itu adalah fungsinya. Kemudian setelah itu saya enter, maka akan mengeluarkan representasi false dan zeros pada gambar. Lanjut kita masuk pada contoh pada MATLAB. Langsung saja kita masuk pada contoh. Nah, di sini saya membuat variabel X dengan operator sqrt 4 akar 4 bagi 2. Nah, menghasilkan atau setelah saya enter menghasilkan output X sama dengan 1. Nah, ini sudah sesuai dengan kaidah matematika. Kemudian setelah mendapatkan hasil X, lanjut kita pada variabel Y atau nilai pada variabel Y. Nah, sini saya memasukkan fungsi atau operatornya exp dikurang X pangkat 2 per 3 per sqrt 2 dikali pi, sehingga menghasilkan atau setelah saya enter menghasilkan output Y sama dengan 0.2859. Nah, setelah itu saya mengetikkan atau menuliskan di sini Z sama dengan nilai variabel X dibagi dengan nilai variabel Y. Setelah itu saya enter menghasilkan nilai pada variabel Z berupa 304983. Nah, dan ini sudah sesuai dengan kaidah matematika. Baik, selanjutnya latihan 2 pada MATLAB. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan 2. Nah, di sini kita definisikan atau 6-nya sama dengan 3, kemudian D-nya 3, 0, 3 per 2, dan 13, kemudian fungsinya ada dengan operator TF, kemudian setelah kita memasukkan fungsi T ini, maka dia akan mengeluarkan atau mengimplementasikan rumus-rumus tersebut sehingga menghasilkan output seperti gambar, atau setelah kita enter akan mendapatkan output seperti gambar. Nah, materi terakhir pemrograman MATLAB pada M-file. Jadi pemrograman MATLAB pada command Windows itu masih memiliki kekurangan, yaitu ketika terjadi kesalahan mengeksekusi perintah, maka kita harus mengetik ulang perintah yang salah dan mengeksekusi kembali atau eksekusi ulang. Hal ini tentu memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pemrograman MATLAB akan lebih efektif dilakukan pada M-file. Nah, M-file pada MATLAB dapat dibuka dengan memilih New Script pada tab Home. Jadi sama seperti pada bagian editor tadi ya teman-teman, ini kita klik New Script.
itu terletak pada atasnya kepala MATLAB itu. Nah, di sini saya membuat contoh penerapannya. Di sini saya membuat komentar dengan tulisan nama saya, kemudian clear untuk membersihkan workspace. Kemudian di sini saya memasukkan nilai variabel A sama dengan 3, kemudian titik koma, kemudian pada baris keempat saya memasukkan nilai variabel B sama dengan 7, titik koma, kemudian baris kelima variabel C sama dengan 2, titik koma. Kemudian saya memasukkan S atau variabel S sama dengan atau fungsinya itu F dalam kurung S. Kemudian saya memasukkan rumus. Bagaimana rumus ini akan membuat di command Windows atau akan terimplementasi pada command Windows. Nah, langsung saja ke command Windows-nya. Jadi, rumus-rumus tadi akan mengeluarkan output seperti ini pada command Windows, yaitu implementasi Y sama dengan ini, rumus ini. Jadi kan jadi C ini kan 2, jadi dibagi, masukkan angka A-nya itu 3 dikali S pangkat 3, kemudian ditambah dalam kurung B, nilai B pada variabel B itu 7 dikali nilai S, dan selanjutnya C dikali S. Jadi sudah sesuai dengan apa yang dituliskan di sini, kemudian akan terkeluar atau menghasilkan output yang sesuai pada command Windows. Kemudian pada workspace dia akan mengeluarkan seberapa banyak sih program yang terjalankan di sini. Dia ada variabel A, B, C, variabel atau fungsi S. Jadi program ini akan keluar sesuai dengan apa yang kita programkan. Nah, lanjut pada latihan 3 pada MATLAB. Langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, pada baris 1 saya meletakkan komentar, kemudian pada baris 2 saya memasukkan clear untuk membersihkan workspace nantinya. Nah, pada baris 3, 4, 5, 6 saya memasukkan atau mengimplementasikan nilai-nilai apa atau variabel apa yang digunakan pada contoh ini. Nah, kemudian pada baris 8 itu adalah fungsi atau bagaimana implementasi dari contoh ini atau perintah apa yang digunakan pada contoh soal ini. Nah, langsung saja kita run. Nah, kemudian dia akan menghasilkan output pada command Windows, yaitu variabel Y saja, karena variabel Y tidak diikuti dengan tanda titik koma, sehingga dia akan mencetak Y saja. Nah, bila kita memakai titik koma, program hanya berjalan tapi tidak tercetak pada command Windows, tapi terlihat pada workspace. Nah, di sini kita nampak atau kita dapat lihat bahwa terdapat variabel-variabel apa yang berjalan pada program ini. Nah, di sini adalah hasil output dari fungsi ini. Jadi, hasilnya sudah sesuai dengan kaidah matematika. Baik, lanjut pada latihan. Nah, di sini saya memasukkan komentar pada baris 1, 2, 3, kemudian pada baris 4 ada clear,
untuk membersihkan workspace nantinya. Kemudian pada baris 567 saya memasukkan nilai atau variabel yang digunakan pada latihan ini, kemudian diikuti dengan tanda titik koma. Nah, pada baris 9 dan 10 saya memasukkan operator yang digunakan pada pemrograman ini. Nah, kemudian pada baris 13 itu adalah fungsinya. Nah, jadi operator ini diikuti dengan tanda titik koma juga. Dan sedangkan fungsi ini tidak diikuti dengan tanda titik koma. Hal ini dikarenakan untuk mencetak nilai fungsi tersebut. Nah, langsung saja kita run. Oke, jadi setelah kita run, pada command Windows akan tercetak hasil dari fungsi U. Dan hal ini sudah sesuai dengan kaidah matematika. Nah, setelah itu kita juga dapat melihat pada workspace variabel apa yang berjalan pada program ini. Nah, jadi di sini terdapat variabel-variabel yang telah sesuai dengan codingan yang telah kita buat. Jadi sekian dari saya. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.